siapa Bang kalau boleh tahu? Baik, selamat pagi teman-teman, selamat siang teman-teman semua. Kami dari tim hukum DPP, PD Perjuangan dari PPHR. Saya sendiri Johannes Tobing, ada Mas Arni, dan ada lagi Bang Wira. Hari ini kedatangan kami adalah untuk kedua kalinya melaporkan eh, Saudara Rosa atas pelanggaran etik berat. Nah, jadi tanggal tanggal 3 Juli hari Rabu kemarin, eh, penyidik KPK yang dipimpin oleh Saudara Rosa itu berjumlah 16 orang datang ke rumah Saudara Doni Istiqomah. Nah, pada mereka datang itu melakukan pemeriksaan, melakukan penggeledahan, melakukan juga penyitaan. Nah, yang kurang lebih mereka lakukan penggeledahan, penyitaan, bahkan pemeriksaan itu ada kurang lebih 4 jam. Nah, kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tidak didasari ada surat surat perintah, bahkan ini tidak ada izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah, ternyata dalam pemeriksaan yang berlanjut selama penggeledahan 4 jam itu sungguh disayangkan bagaimana sikap Saudara Rosa melakukan intimidasi itu kepada Saudara Doni. Nah, intimidasi itu, pemeriksaan itu dilakukan di hadapan anak-anak dan istrinya. Bisa bayangkan teman-teman semua, itu anaknya di usia 6 tahun. Yang satu lagi masih bayi, usia 9 bulan. Nah, jadi dalam pemeriksaan itu ada intimidasi, penekanan, bahkan ada pengancaman gitu loh. Nah, jadi hal ini yang membuat dari sisi kemanusiaan ini yang membuat anak-anaknya Saudara Doni ini menjadi trauma. Jadi begitu mendapat informasi, kita selesai pemeriksaan, anaknya itu yang usia 6 tahun itu nggak bisa tidur karena dia harus nangis. Dia bertanya, kenapa ini papa, kenapa, ada apa, kok ada banyak orang datang ramai-ramai ke rumah. Nah, maksud kami, maka kami dalam hal ini protes keras. Ini kan bagian yang dilakukan seorang penyidik harusnya kan bisa mengesampingkan dulu nih segi kemanusiaan untuk menyampingkan anak-anaknya, atau bisa juga memang toh juga Saudara Doni kan sudah pernah dipanggil dan diperiksa, ya dikirimkan aja surat dipanggil Saudara Doni baik-baik untuk datang ke KPK untuk diperiksa kembali, tidak melakukan dengan cara-cara yang begitu. Nah, yang paling membuat Saudara Doni itu betul-betul ini namanya kita sebut ada gratifikasi hukum. Gratifikasi hukum itu ada dalam bujuk rayu yang dilakukan oleh Saudara Rosa kepada Saudara Doni. Maka kenapa kami menyebut gratifikasi hukum dengan begini? Dipaksa nih Saudara Doni. Saudara Doni, udah kamu ngaku aja lah. Ngomongnya sih begini, Pak Doni, mengaku aja lah, jujur aja lah. Bicaralah apa adanya terkait pada perkara Harun Masiku ini. Nah, terus maka Saudara Doni menyampaikan, apa yang harus mau saya jujurkan, Pak? Ini semuanya sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan waktu saya di KPK. Sudah dibawa ke pengadilan, saya diperiksa, saya udah diberikan bukti dan saksi. Ya kan? Semua keterangan saya itu sudah seperti itu yang sebenarnya. Nah, jadi dalam rangkaian bujuk rayu itu maksudnya begini. Ya sudah, kamu harus jujurlah. Dipaksalah Doni ini untuk mengaku atas perbuatan yang dia tidak pernah lakukan. Nah, jadi ini teror, ini mengancam Saudara Doni. Nah, maka ini sungguh mengganggu. Sampai hari ini betul-betul Doni sangat udah frustrasi nih. Bayangkan aja, ini kan sudah putus pengadilan nih, sudah ingkrah putus pengadilannya. Tetapi masih aja nih Saudara Rosa melakukan pemeriksaan ke sana, penggeledahan. Ya, kami dapat informasi akan ada lagi pemanggilan. Nah, jadi cara-cara yang seperti ini, maka berdasarkan surat kuasa kemarin, kami mendapat surat kuasa dari Doni. Kami hari ini resmi melaporkan pelanggaran-pelanggaran politik yang dilakukan oleh Saudara Rosa. Saya kira itu. Bang, yang kalau boleh tahu yang diambil penyidik dari rumah Pak Doni itu apa aja Bang kalau boleh tahu? Diambil dari Pak
rumahnya kediaman Pak Doni itu ada handphone, ya, ada alat komunikasi handphone ada 4 yang diambil. Jadi 2 itu milik istrinya. Nah, jadi yang lucunya malah handphonenya Pak Doni ini malah tidak disita. Jadi yang ada tablet, ada terus handphone milik istrinya. Jadi makanya kita jadi sungguh bingung. Yang tidak ada muatan materi perkara terhadap pemanggilan hari ini itu malah disita. Yang seharusnya ada itu malah tidak disita gitu. Berapa jam bang penggeledahannya kalau boleh tahu? Berapa Ada 4 jam, ada 4 jam. hari Jumat ya bang? Enggak, hari Rabu. Oh, hari Rabu. Hari Rabu itu mereka itu datang mulai dari jam 3 sore. Pak, ada uang ratusan juta yang diamankan juga dari rumah Pak Doni. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada uang. Itu bohong itu, enggak Tadi ada. kan disampaikan nggak ada surat perintah ya. Ya. Sementara kalau Pak Doni kan kita tahu dia advokat. Ada penolakan nggak sudah dengar dari Pak Doni itu? Kan dia tuh mengerti lah maksudnya kalau itu perintah kerja. Kronologi sampai Ya, akhir. justru Pak Doni itu menunjukkan sifat memperlihatkan kooperatif. Ya kan, didatangin ramai-ramai. Malah pada waktu dilakukan penggeledahan itu, Saudara Doni tidak ada di rumah. Oh, nggak ada. Maka ditelepon dari istrinya melalui saudara Rosa. Langsung bicara, ini saya penyidik KPK bernama Rosa. Tolong Pak Doni datang segera ke rumah. Jadi penggeledahan segala macam itu Pak Doni malah tidak ada di rumah saat Pasti itu. berarti hanya keluarga aja nggak ada RT sebenarnya. Nah, kalau ini belum kami terkonfirmasi ya. Harusnya sih dengan melakukan penggeledahan itu harusnya kan ada izin RT RW harusnya kan gitu. Bang, kalau rumahnya lokasinya di mana, Bang? Di sekitar Jagakarsa. Nah, Kalau hari ini Ada, Bang coba Doninya aja. datang nggak? Memenuhi panggilan pemeriksaan nggak? Nanti kita konfirmasi. ya. Bang, disuruh ngakunya apa Bang sama Rosa Bang? Bentuk intimidasinya itu apa ya? Boleh. Sebenarnya lebih ke memastikan supaya Pak Doni ini bisa bekerja sama. Bahkan sampai Pak Rosa menyampaikan bahwa dia sudah tahu keberadaan Harun Masiku masih ada di Jakarta. Bahkan mengait-ngaitkan sama Pak Sekjen, Pak Hasto, yang kemudian ini menarik juga untuk dibahas sama Doni pada saat ditanyakan. Gitu. Intinya lebih melobi bagaimana kemudian Pak Doni ini yakin untuk bisa bekerja sama. Belasan kali disampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Bang Johannes terkait gratifikasi hukum itu maksudnya ke arah sana gitu. Karena di pertimbangannya gini, ini penuturan Pak Rosa ke Pak Doni ya. Pak Doni nggak sayang sama anak-anak. Mereka masih kecil-kecil loh. Ya kan? Nggak mempertimbangkan ekonomi ke depannya gitu. Nah, kira-kira begitu kalimatnya. Berarti secara langsung ngomongnya. Secara langsung sama Pak Doni. Itu di hadapan anak-anaknya. Anak-anak. Bahkan bilang begini, nanti kalau kamu mengaku, tenang aja kamu saya jamin hidupnya. Termasuk keberlanjutan hidup anak-anak dan istri kamu. Ya, itu salah satu. Nah, jadi maka tadi bahasa saya kenapa menyebutkan itu adalah gratifikasi hukum. Ini yang betul-betul memang adalah pelanggaran kode etik gitu. Nah, itu teman-teman. Ada yang lain cukup?